Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Heril. Di sini saya Ardan Maulana, mahasiswa Universitas Mercu Buana dengan NIM 4311912443, ingin mempresentasikan tugas besar 1 yang saya buat demi memenuhi nilai di tugas besar 2 yang Bapak minta. Ya, judul makalahnya sendiri ialah karakteristik etika dan profesionalisme sebagai seorang sarjana di Universitas Mercu Buana di bidang pemasaran. Baik Pak, langsung saja ya. Untuk etika dan profesionalisme adalah dua pengertian yang berbeda, namun merupakan hal penting yang sangat dibutuhkan oleh tiap-tiap karakter seorang mahasiswa. Hal ini dikarenakan mahasiswa adalah generasi penerus yang memiliki nilai lebih dalam setiap perkembangan ekonomi dan teknologi, terlebih di era globalisasi ini. Ya, untuk latar belakangnya sendiri, etika dalam perkembangannya begitu mempengaruhi kehidupan manusia. Etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Itu berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidupnya. Ada perbedaan di dalam etika. Setiap pergaulan seperti etika di rumah akan pasti berbeda etika dengan pedagang kaki lima. Lalu beda pula dengan etika di kantor. Untuk etika di kantor menurut saya memiliki perbedaan yang lebih rumit daripada etika di tempat-tempat informal lainnya, di mana etika ini erat kaitannya dengan hubungan antara atasan dan bawahan. Profesi. Istilah profesi telah dimengerti oleh banyak orang bahwa suatu hal yang berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian, sehingga banyak orang yang bekerja tetap sesuai, tetapi dengan keahlian saja yang diperoleh dari pendidikan kejuruan juga belum cukup disebut profesi. Tetapi perlu penguasaan teori sistematis yang mendasari praktek pelaksanaan dan hubungan antara teori dan penerapan dalam praktek. Kita tidak hanya mengenal istilah profesi untuk bidang-bidang pekerjaan seperti kedokteran, guru, militer, pengacara, dan semacamnya, tetapi meluas sampai mencakup pula di bidang seperti manajer, wartawan, pelukis, penyanyi, artis, sekretaris, dan sebagainya. Seseorang yang memakai suatu profesi tertentu disebut profesional. Walaupun begitu, istilah profesional juga digunakan untuk suatu aktivitas yang menerima bayaran, sebagai lawan kata dari amatir. Menjadi profesional dalam suatu profesi adalah tuntutan yang akhirnya mampu meningkatkan kualitas keprofesian yang kita miliki. Ya, untuk pembahasan etikanya sendiri, secara etimologi etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang artinya sifat watak atau kebiasaan, dan etikos yang berarti susila, keadaban, kelakuan, dan perbuatan baik. Dalam hal ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang atau pada masyarakat. Etika disebut juga ilmu normatif, sebab di dalamnya terdapat norma dan nilai-nilai etika dengan moral atau budi pekerti. Ilmu etika adalah ilmu yang mempelajari tentang perbuatan-perbuatan manusia dengan dasar yang sedalam-dalamnya yang diperoleh dengan akal budi manusia. Sedangkan menurut KBBI, etika merupakan nilai tentang benar dan salah yang dianut suatu golongan atau kelompok masyarakat. Ya, karena saya mahasiswa manajemen, di sini saya akan memberi contoh etika dalam berbisnis. Yang pertama, pengendalian diri, pengembangan tanggung jawab sosial atau social responsibility. Yang ketiga, mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi, menciptakan persaingan yang sehat, menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan, lalu menghindari sifat 5K, kata beles, kong kali kong, koneksi, kolusi, dan komisi. Lalu menyatukan yang benar itu benar, menumbuhkan sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat dan golongan pengusaha ke bawah.
dan konsekuen atau konsisten dengan aturan main yang telah disepakati bersama. Ya, lalu saya beri contoh untuk contoh pelanggaran etika bisnis terhadap akuntabilitas. Sebuah rumah sakit melalui pihak pengurus mengumumkan kepada seluruh karyawan yang akan mendaftarkan PNS akan secara otomatis dinyatakan mengundurkan diri. Lalu, Adi sebagai salah seorang karyawan di RS itu mengabaikan pihak pengurus karena menurut pendapatnya ia diangkat oleh pengelola dalam hal ini yaitu direktur. Sehingga segala hak dan kewajiban dia berhubungan dengan pengelola bukan pengurus. Pihak pengelola sendiri tidak memberikan surat edaran resmi mengenai kebijakan tersebut. Karena sikapnya itu, Adi akhirnya dinyatakan mengundurkan diri. Dari kasus ini, rumah sakit itu dapat dikatakan melanggar prinsip akuntabilitas karena tidak ada kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban antara pengelola dan pengurus rumah sakit. Baik Pak, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.